Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Selamat bergabung di PRMI Online Service Minggu 23 Agustus 2020. Teman-teman, saat ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk jangan lupa absensi secara online akan disediakan di akhir ibadah melalui QR Code dan juga link yang akan disediakan. Jadi, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, teman-teman bisa absen dan jangan sampai kelewatan jam yang sudah ditentukan. Dan saat ini, biarlah kita mempersiapkan pikiran dan juga hati kita untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi hari ini kita bertemu lagi untuk bersama beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama saat teduh. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk kembali mendengar suara-Mu. Tuhan, berkatilah setiap kami, kiranya Engkau yang jamah setiap hati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, selamat pagi teman-teman. Senang banget bisa kembali bertemu dengan teman-teman semua. Kira-kira gimana sih kabar kita selama seminggu ini? Kita mulai terbiasa sama sekolah online, kita udah terbiasa banget sama yang namanya karantina. Di rumah aja itu udah jadi kebiasaan kita setiap hari. Nah, jadi saya mau ngajak teman-teman semua yang merasa senang, yang sekarang lagi juga merasa sedih, yang merasa biasa aja, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan KPPK 22, Sukacitaku Sembahkan. Mari kita bersama-sama dengan sukacita memuji Tuhan, karena Tuhan layak mendapatkannya. Mari kita memuji Tuhan. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dianyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Sumber berkah pohon rahmat, anugerahnya kekalah. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara, hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakar.
hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakar. Amin. Dalam kehidupan kita, pasti ada kalanya kita jatuh, dan pasti ada kalanya juga kita bangkit. Pada masa ini, semuanya telah menjadi rutinitas kita. Kita udah terbiasa sama sekolah online, kita udah terbiasa sama yang namanya karantina. Kita udah melalui semuanya itu selama beberapa bulan terakhir. Namun pada saat ini, saya mau mengajak teman-teman semua yang merasa bingung, tidak mempunyai harapan, merasa hidupnya bosen banget. Kita ingat lagi bahwa ada satu hal yang sangat spesial yang udah Tuhan kasih buat kita, yaitu kasih-Nya Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama, Karena Cintamu. Saat ku melangkah dan ku pandang dunia, banyak hal yang ditawarkan yang memberi bahagia. Saat ku terima semua dari dunia, namun yang ku dapatkan hanya bahagia yang fana. Ku rasakan hidupku hampa dan tak berarti, menjalani hidup yang tak pasti. Namun Engkau Tuhan yang selalu ada, menerangiku dan beriku harapan. Karena cinta-Mu yang selamatkanku, dan kasih-Mu yang telah menyadarkanku. Dunia tak dapat memuaskanku, tak dapat bahagiakanku. Namun Kau Yesus jawaban hidupku. Ku ingin setia cintai firman-Mu yang akan menjadi kebenaran hidupku, dan ku terima kebahagiaan yang sejati hanya di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Saat ku melangkah dan ku pandang dunia, banyak hal yang ditawarkan yang memberi bahagia. Saat ku terima semua dari dunia, namun yang ku dapatkan hanya bahagia yang fana. Ku rasakan hidupku hampa dan tak berarti, menjalani hidup yang tak pasti. namun Engkau Tuhan yang selalu ada, menerangiku dan beriku harapan. Karena cinta-Mu yang selamatkanku, dan kasih-Mu yang telah menyadarkanku. Dunia tak dapat memuaskanku, tak dapat bahagiakanku. Namun Kau Yesus jawaban hidupku. Ku ingin setia cintai firman-Mu
kebahagiaan yang sejati hanya di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Karena cinta-Mu, Karena cinta-Mu, karena cinta-Mu yang selamatkanku, dan kasih-Mu yang telah menyadarkanku. Dunia tak dapat memuaskanku, tak dapat bahagiakanku. Namun Kau Yesus jawaban hidupku. Ku ingin setia cintai firman-Mu yang akan menjadi kebenaran hidupku, dan ku terima kebahagiaan yang sejati hanya di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Shalom teman-teman, kita senang sekali dan kita bersyukur kita bisa beribadah kembali meskipun secara virtual. Tapi kita percaya ini adalah anugerah dari Tuhan dan kita mengucap syukur untuk kesempatan yang begitu indah ini. Teman-teman, sebelum kita renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah sekali lagi pada saat ini. Tuhan, tolong kami ketika kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berikan kami pertolongan. Tolong hamba-Mu di dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasannya, supaya ia dapat menyampaikan firman Allah dengan baik. Allah Roh Kudus memampukan dia dan menolong semua anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, supaya kami yang membaca, merenungkan bisa mengerti firman-Mu, bahkan bisa melakukannya dalam hidup kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 19 ayat 4-6, kemudian ayat 11 dan 12. 1 Raja-Raja 19 ayat 4-6, kemudian ayat 11 dan 12. Saya membacakan bagi kita sekalian, teman-teman dapat mengikutinya di dalam hati melalui Alkitab teman-teman masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia ini adalah Elia, sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ayat 11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada seorang teman saya bercerita seperti ini. Teman-teman tahu ya, situasi pandemi seperti ini menjadi situasi yang sulit bagi sebagian besar kita. Terutama buat anak-anak muda yang sudah usia bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan, teman-teman ya. Nggak gampang cari kerja di situasi seperti saat ini. Nah, salah satu teman saya yaitu anak muda, dia tuh melamar kerja, teman-teman. Dia cari informasi lowongan kerja, lalu dia dapat satu informasi lowongan kerja di satu perusahaan yang cukup besar. Nah, kemudian dia lamar ya, dia kirim lamaran dan bersyukurnya akhirnya dia dapat panggilan, teman-teman. Waktu dia dapat panggilan, wah dia datang ya, dia mau menjalankan tes untuk
masuk ke dalam pekerjaan ini. Lalu dia ikuti serangkaian tes teman-teman. Mulai dari tes pertama mungkin psikotes ya, tes IQ, kemudian ada tes presentasi, kemudian ada interview dan sebagainya. Sampai akhirnya tesnya itu kan berjenjang teman-teman. Tes 1 dia lolos, tes 2 lolos, tes 3 lolos, tes 4 lolos. Sampai akhirnya tes yang terakhir dia harus berhadapan dengan direksi perusahaannya, dengan pimpinan tertinggi di perusahaan tersebut. Ini merupakan tes terakhir dia. Wah, dia udah deg-degan teman-teman ya. Dia berpikir kalau Tuhan sudah pimpin dari awal semuanya lancar nih, sampai sekarang tahap terakhir ketemu sama pimpinan perusahaannya, tinggal 1 langkah lagi maka dia akan menerima pekerjaan itu. Lalu dia hadapi tes itu teman-teman. Tapi di luar dugaan setelah dia tes itu, dia pulang, dia menunggu hasilnya, ternyata hasilnya adalah dia gagal teman-teman. Dia nggak diterima di perusahaan itu. Kecewa sih ya, udah lewatin proses yang cukup panjang, tinggal 1 langkah lagi, tapi ternyata gagal. Lalu dia berpikir, jangan putus asa, harus positif ya. Lalu dia coba cari lagi informasi lowongan kerja ya gitu ya. Begitu dia cari, ketemu lagi 1 perusahaan yang cukup ternama juga. Lalu dia melamar lagi ke pekerjaan itu ya, ke perusahaan itu teman-teman. Waktu dia melamar yang kedua kalinya, sama teman-teman. Lalu dia dapat panggilan, dia melalui lagi proses tes ya, seleksi dari tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dia bisa melewati semuanya dengan baik. Sampai fase terakhir dia harus ketemu sama pimpinan perusahaannya lagi. Ketemu sama direksi perusahaannya lagi. Nah di tes yang terakhir itu dia udah deg-degan. Aduh ini mirip nih sama yang kemarin gitu ya, sama yang baru saja dia lakukan. Waktu dia berhadapan dengan direksi itu dia berusaha dengan sebaik-baiknya. Dan dia terus berdoa memohon supaya kali ini dia bisa berhasil teman-teman. Lalu setelah tes dengan direksi itu dia pulang. Nah waktu dia pulang dia menunggu jawaban dari perusahaan itu. Kira-kira 1-2 hari kemudian dia dapat jawaban teman-teman. Waktu dia dapat jawaban, di luar dugaan jawabannya adalah dia gagal lagi teman-teman. Dia nggak diterima lagi di perusahaan yang kedua. Lalu teman saya ini bilang begini sama saya. Dia bilang dia merasa di PHP-in oleh Tuhan. Nah teman-teman anak muda pasti udah gak asing dengan istilah PHP teman-teman ya. Berasa diberi harapan palsu. PHP itu artinya pemberi harapan palsu. Buat kita yang sebagian besar di antara kita yang udah gak asing dengan kata ini, mungkin kita pernah ngalamin ya teman-teman ya. Kita ini berasa di PHP misalnya waktu kita yang cowok-cowok deketin cewek teman-teman. Waktu kita deketin cewek-cewek ya, kita mulai WA dia, ngajak kenalan ya, kita mulai tanya apa kabar, kamu lagi ngapain. Si cewek itu responsif, cewek itu ngejawabin, gue lagi kosong nih, lagi gak ngapa-ngapain. Terus kita tanya, dia jawab ya. Kita cerita, dia kasih emoticon tersenyum, dia meresponi positif gitu ya. Wah kita merasa dia kasih kode keras nih buat kita. Rasanya kalau kita mau nembak dia bisa diterima nih teman-teman ya. Nah kemudian kita coba kirimin misalnya kejutan-kejutan kecil, kita pesenin GoFood atau GrabFood, kita pesenin kopi dan sebagainya. Terus udah gitu dia bilang, thank you loh ya, aduh tahu aja gue suka ini, tahu aja gue suka makanan ini, minuman ini dan sebagainya. Teman-teman kita merasa, dia makin responnya makin positif. Lalu akhirnya kita memberanikan diri untuk menembak dia. Waktu kita tembak, mau gak lu jadi cewek gue? Mau gak lu pacaran sama gue? Terus si ceweknya mungkin berkata, sorry gue cuma mau berteman sama lo. Atau enggak kita jadi koko ade aja, atau misalnya kita bersaudara aja, kita berteman biasa aja. Nah waktu kita dapat jawaban seperti itu, kita merasa aduh selama ini gue di PHP deh sama dia. Teman-teman kita bisa merasa di PHP karena selama ini mungkin kita merasa dia kasih kode keras. Seolah-olah dia akan menerima kita kalau kita menembak dia untuk jadi pasangan kita. Sama seperti teman saya itu, dia merasa Tuhan sudah kasih kode keras buat dia bahwa dia akan diterima di perusahaan itu. Tesnya kan banyak, dia udah lewatin tes yang begitu banyak, lancar-lancar kok semua. Di tengah-tengah tes itu juga dia merasa kayaknya gue gak bisa nih, Tapi somehow dia merasa kayak Tuhan itu menolong ya dengan cara yang ajaib sehingga dia bisa lolos di tes yang di tengah-tengah itu. Tapi kenapa di tes yang terakhir dia gagal? 2 kali lagi teman-teman. Teman saya bilang begini, capek-capekin aja kalau misalnya emang Tuhan mau tutup jalan di perusahaan itu, kenapa gak dari awal aja, dari tes pertama aja dia tutup. Teman-teman waktu teman saya ngomong gitu saya juga bilang saya gak tahu ya apa maksud Tuhan gitu teman-teman. Tapi buat sebagian kita ya,
Di dalam situasi yang tidak mudah seperti pandemi pada saat ini, barangkali kita juga bisa mengalami di PHP-in Tuhan dalam hal-hal yang lain teman-teman. Misalnya kalau kita yang suka mengamati informasi tentang angka COVID di negara kita misalnya. Waktu awal-awal pandemi itu melanda negara kita tuh dengar kira-kira ya pandemi ini bisa berakhir mungkin bulan Juni, bulan Juli, kurvanya udah mulai melandai dan sebagainya. Tapi ini udah Agustus, angkanya malah di atas ribuan terus tiap hari teman-teman. Kita kita ngerasa kayak waduh, kayaknya waktu itu beritanya kayak udah mau baik, kok sekarang malah kayaknya seolah-olah tidak membaik lagi. Atau mungkin teman-teman di rumah kalau ada di antara kita, baik diri kita maupun keluarga kita yang sedang bergumul dengan kesehatan. Kita melihat misalnya diri kita atau keluarga kita, keadaan kesehatannya mulai membaik. Sudah mulai ada tanda-tanda kesembuhan, tapi tiba-tiba drop lagi misalnya. Atau mungkin usaha pekerjaan orang tua kita, tampaknya sempat ada masalah, ada titik terang, tapi mungkin drop lagi. Atau mungkin sekolah kita teman-teman ya. Barangkali kita punya masalah-masalah di sekolah kita dengan nilai belajar kita, dengan teman kita, dengan guru kita. Yang kita rasa oke, masalahnya kayak udah mulai membaik. Tapi kenapa bermasalah lagi? Kenapa ada lagi? Kenapa down lagi? Kenapa susah lagi? Teman-teman, di dalam masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kita merasa di PHP-in oleh Tuhan dan membuat kita gak ngerti apa maksud Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Itu bisa berdampak bukan hanya buat fisik kita, bukan hanya buat pikiran kita, bukan hanya buat mental kita, tapi bisa berdampak juga buat spiritualitas kita teman-teman, buat kerohanian kita. Bisa membuat kita merasa burn out, membuat kita merasa kayak kita doa gak ada gairahnya, kita ibadah gak ada semangatnya, kita diminta pelayanan, aduh kok kayaknya udah gak ada apinya, kita diminta yuk kita ngapain yuk buat Tuhan, kayaknya udah gak ada semangatnya, kita merasa dengan Tuhan makin jauh, kita merasa Tuhan gak ada di dekat kita. Teman-teman, perasaan seperti ini juga dialami oleh Elia di dalam teks yang kita baca tadi teman-teman. Teman-teman, Elia waktu kita baca di pasal 19, kita baca tadi ayat 4 ya, ada catatan dia berkata dia seperti ingin mati lalu dia mau menyingkirkan diri ke padang gurun. Latar belakangnya apa sih teman-teman? Latar belakangnya itu di pasal 18, satu pasal sebelumnya. Di pasal 18 Elia itu habis berperang secara rohani melawan 850 nabi palsu, nabi Baal. Dia sendirian teman-teman. Si Elia ini sendirian berhadapan dengan 850 nabi palsu. Sebuah peperangan yang tidak berimbang, sebuah peperangan yang menguras energi, membuat dia tuh sebenarnya waduh dia benar-benar udah all out banget, tapi dia rela lakukan itu karena dia tahu Tuhan beserta dia dan Tuhan memberi kemenangan buat dia. Dan betul teman-teman, waktu peperangan rohani itu dilakukan 880 nabi Baal itu akhirnya dikalahkan teman-teman ya. Tujuan peperangan rohaninya adalah untuk membuktikan siapa Tuhan yang benar. Apakah Tuhan yang disembah oleh Elia dan kita semua yaitu Tuhan Allah yang benar, ataukah Baal, dewa yang disembah oleh nabi-nabi palsu itu. Nah singkat cerita, peperangan itu dimenangkan oleh Elia karena Tuhan Allah kita lah yang hidup. Sehingga 850 nabi itu dikalahkan ya. Dan kemudian singkat cerita mereka itu dimusnahkan semua dan Nabi Elia mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Nah waktu Elia mendapatkan kemenangan itu, dalam harapan dia, dalam pikiran dia, dalam bayangan dia, setelah Tuhan menyatakan tandanya yang begitu luar biasa untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan Allah yang hidup, seharusnya Raja Ahab dan istrinya Isabel yang memerintah pada saat itu, seharusnya mereka sebagai pimpinan bangsa Israel pada saat itu, mereka harusnya bisa akhirnya bertobat. Mereka akhirnya bisa menyadari iya ya Tuhan Allah yang benar. Akhirnya mereka berbalik dari dewa-dewa Baal itu ya. Membawa semua bangsa Israel untuk kembali pada Tuhan yang benar. Kan harusnya begitu. Orang udah diperlihatkan secara jelas tanda yang luar biasa dari Tuhan ya. Tapi ternyata harapannya itu berbeda. Waktu Raja Ahab balik kasih tahu ke Isabel bahwa nabi-nabinya udah kalah, si Isabel itu bukan yang bertobat, malah dia mengancam mau membunuh Elia. Terus waktu diancam seperti itu, si Elia itu jadi kayak begini teman-teman ya. Dia udah capek banget tapi bukannya dia dapat hasil seperti harapan dia, malah sekarang dia malah diancam, membuat dia menjadi ketakutan. Membuat dia jadi dalam kondisi yang udah lemah, udah capek secara fisik dan mental. Sekarang dia dapat ancaman mau dibunuh. Akhirnya dia menyingkir, dia melarikan diri, mengisolasi dirinya di padang gurun teman-teman. Nah teman-teman perhatikan baik-baik ya.
Waktu si Elia sudah ada di padang gurun, kelihatannya itu kok sangat bertolak belakang dengan satu pasal sebelumnya waktu dia ada di pasal 18. Pasal 18 dia berhadapan dengan 850 nabi palsu, kok dia gagah perkasa, kok dia berani. Sekarang cuma diancam sama satu cewek Isabel, kok dia udah ketakutan luar biasa seperti itu. Jawabannya begini teman-teman ya, ini satu pelajaran penting juga buat setiap kita. Jawabannya adalah sebenarnya kita akhirnya harus mengerti Elia itu hanyalah manusia biasa yang bisa lemah dan bisa lelah. Sama seperti kita semua teman-teman. Artinya kekuatan yang dia miliki di pasal 18 untuk melawan 850 nabi palsu itu semata-mata anugerah dari Tuhan. Tanpa anugerah kekuatan yang dari Tuhan itu, dia hanyalah manusia biasa. Sama seperti teman-teman dan saya. Kita ini bukan Superman, kita ini bukan Batman, kita ini bukan Spiderman. Kita hanya a man. Elia juga just a man. Manusia biasa teman-teman. Seorang pendeta yang bernama Charles Spurgeon, dia ngomong begini dalam bahasa Inggris ya. The best of men are only men at the best. Bahasa Indonesia kira-kira artinya begini. Sebaik-baiknya atau sekuat-kuatnya manusia pada akhirnya hanyalah manusia biasa teman-teman. Jadi kita semua ini hanyalah manusia biasa. Kita ini bisa punya kekuatan lebih, punya kemampuan lebih. Kekuatan atau kemampuan lebih itu semata-mata anugerah Tuhan. Bukan karena kita yang hebat, bukan teman-teman. Kita bersyukur punya Tuhan yang bukan hanya beranugerah memberikan kekuatan kepada kita. Tapi di dalam kelemahan kita, Dia pun beranugerah untuk menolong membangkitkan kita dalam kelemahan kita. Sama seperti bagaimana Tuhan beranugerah membangkitkan kembali Elia dari kelemahannya, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini teman-teman. Nah saya mau ajak kita untuk melihat baik-baik bagaimana Tuhan beranugerah membangkitkan kembali Elia dari kelemahannya. Ada 3 R untuk menolong kita mengingatnya. 3 R dalam bahasa Inggris teman-teman ya. R yang pertama, anugerah yang Tuhan lakukan terhadap Elia adalah restore. Restore itu artinya memulihkan teman-teman. Tuhan memulihkan Elia dalam bentuk apa? Tuhan mengizinkan Elia beristirahat. Waktu Elia menyingkir ke padang gurun, dia tidur ya, dia capek, dia beristirahat. Tuhan izinkan. Bukan hanya Tuhan izinkan dia beristirahat, dia tidur, tapi Tuhan juga berikan dia makanan. Tuhan kasih roti bakar. Bayangin roti bakar buatan Tuhan teman-teman ya. Terus dikasih minum. Kemudian dicukupkan kebutuhan jasmania. Dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa istirahat. Plus Tuhan juga izinkan dia mengeluarkan keluh kesahnya. Tuhan gak datangi dia untuk ngomel-ngomelin Elia. Enggak teman-teman. Tapi Tuhan izinkan dia untuk mengeluarkan keluh kesahnya. Waktu Tuhan berkata, apa yang kau kerjakan di sini Elia? Tuhan gak langsung ngomel-ngomelin dia ya. Tapi Elia berkata sampai 2 kali ya, dia mengeluarkan keluh kesahnya. Aku udah bekerja segiat-giatnya buat Tuhan. Bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Mereka meruntuhkan mesbah-mesbah. Mereka membunuh nabi-nabi. Membiarkan aku hanya sendirian. Tapi ternyata sekarang aku malah mau dibunuh. Nah Elia tuh lagi mengungkapkan keluh kesahnya. Bagaimana dia seorang diri, dia udah capek-capek luar biasa buat Tuhan. Kalau dia capek hasilnya sepadan, dia bisa terima. Dia udah capek luar biasa, hasilnya dia malah mau dibunuh, dia makin down, dia merasa terpuruk teman-teman. Nah teman-teman itu keluh kesah yang sampai diungkapkan 2 kali di ayat 10 dan ayat 14 dan Tuhan izinkan dia keluarkan keluh kesah itu. Teman-teman sekarang kita renungkan kondisi kita masing-masing. Di dalam masa pandemi seperti saat ini, kita sekolah di rumah. Kita yang sudah bekerja di rumah. Saat ini kita bisa beribadah di rumah. Teman-teman waktu kita banyak di rumah, kita punya banyak kesempatan untuk beristirahat. Kita punya banyak kesempatan untuk dipulihkan kondisi fisik kita teman-teman. Mungkin dari kelelahan fisik kita selama ini sebelum pandemi. Dan teman-teman kita juga bersyukur Tuhan cukupkan makanan minuman kita. Dan ada satu lagi. Tuhan juga izinkan kita untuk mengeluarkan keluh kesah kita. Barangkali ada di antara kita yang cemas. Barangkali ada di antara kita yang takut. Barangkali ada di antara kita yang punya masalah-masalah yang selama ini kita simpan dalam hati. Tapi dalam anugerah Tuhan, di dalam situasi pandemi saat ini, teknologi memungkinkan kita bisa melakukan sebuah bentuk konseling secara virtual atau konseling secara online.
Teman-teman, saya mau bagikan satu contoh pelayanan konseling secara online, yaitu yang diberi nama Halo Konselor. Ini adalah satu pelayanan konseling online yang digagas oleh Departemen Konseling Seminari Alkitab Asia Tenggara. Tempat saya studi waktu di Malang dulu, teman-teman ya. Teman-teman, dosen-dosen dan para alumni dari Departemen Konseling ini kemudian bersinergi, kemudian bersatu hati untuk membentuk pelayanan ini. Pelayanan gratis, teman-teman. Pelayanan yang tidak berbayar, teman-teman bisa foto ya informasi yang ada di slide. Kalau teman-teman butuhkan nanti bisa minta juga sama Kobudi atau Sebudi. Teman-teman nanti bisa manfaatkan pelayanan ini, bisa menghubungi nomor yang tertera di sana, dan teman-teman bisa mengeluarkan keluh kesah, bisa tertolong untuk membereskan segala problem, beban yang mungkin membebani hati pikiran kita selama ini. Nah, kita bersyukur Tuhan memberikan anugerah itu di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Selain restore, teman-teman, R yang kedua adalah reveal. Reveal, Tuhan menyatakan dirinya. Nah, teman-teman, kita baca ya tadi di ayat 11 dan ayat 12, Tuhan menyatakan dirinya kepada Elia secara luar biasa. Pertama, Tuhan izinkan ada sebuah angin besar yang kuat ya. Tapi menariknya waktu kita baca baik-baik dikatakan pertama waktu datang angin besar dan kuat, lalu tidak ada Tuhan di dalamnya. Tapi setelah angin besar dan kuat, kemudian datanglah gempa bumi. Waktu ada gempa bumi, itu pun katanya tidak ada Tuhan di dalamnya. Lalu setelah gempa bumi, ada api ya, datanglah api. Nah, api yang membara seperti itu pun, wah itu betul-betul peristiwa fenomenal ya, peristiwa yang sangat spektakuler. Tapi yang menarik di sana pun dikatakan tidak ada Tuhan di dalamnya. Baru terakhir ya, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Angin yang biasa-biasa saja. Barulah pada saat itu Elia keluar dan dia tersungkur dan Tuhan menampakkan dirinya buat Elia. Teman-teman, di sini kita bisa belajar satu pelajaran yang penting buat setiap kita ya. Kita di dalam situasi merasa kok Tuhan kayaknya jauh dari kita tuh sebenarnya punya kerinduan, ingin merasakan Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Kita tuh rindu Tuhan menampakkan dirinya secara mungkin ya fenomenal atau spektakuler. Mungkin harapan kita seperti itu, teman-teman. Ada satu peristiwa yang spektakuler, ada mukjizat yang luar biasa, teman-teman ya, terjadi gitu misalnya di tengah-tengah kita, sehingga kita akhirnya amazed dan kita akhirnya kayak aduh Tuhan sorry ya, selama ini udah mulai ragu, udah mulai jauh, dan thank you Tuhan nyatakan diri secara luar biasa buat saya. Mungkin kita punya harapan begitu. Tapi seringkali ternyata Tuhan mungkin menyatakan dirinya dalam peristiwa yang biasa-biasa saja, teman-teman. Sama seperti halnya waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia tidak datang dengan cara yang betul-betul spektakuler, datang dalam kemilauan sebagai seorang raja yang lahir di istana, enggak. Dia lahir di dalam kandang yang hina, dia lahir di dalam kesederhanaan, teman-teman. Bahkan dia jalani keseharian hidupnya juga seperti orang-orang biasa, orang sederhana, sehingga orang-orang juga ragu, betul gak dia Mesias? Betul gak dia itu juru selamat yang dijanjikan itu? Sampai waktu dia matinya pun di atas kayu salib yang hina, teman-teman. Tapi semua itu Tuhan Yesus lakukan demi teman-teman dan saya. Karena kasihnya begitu luar biasa, dia rela datang di dalam segala kesederhanaan seperti itu, teman-teman ya. Bahkan waktu dia datang, dia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Dia datang, dia beserta kita, tapi mungkin gak semua kita menyadari dia beserta kita. Sampai setelah dia mati di atas kayu salib, 3 hari kemudian dia bangkit dan lalu dia naik ke sorga. Sebelum dia naik ke sorga, dia berkata, aku berjanji akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Teman-teman, saat ini Tuhan juga menyertai kita di dalam wujud rohnya yang kudus. Nah, janji Tuhan itu ya dan amin. Gak mungkin Tuhan ingkar janji. Tapi sekarang persoalannya kenapa kita sulit merasakan kehadiran dia? Kenapa kita sulit merasakan dia ada di dekat kita? Kenapa kita sulit merasakan penyertaan dia? Barangkali karena kitanya yang gak peka, teman-teman. Barangkali karena kitanya yang udah menjauh dari Tuhan. Nah, disinilah kita perlu sadar. Dan kita harus memohon pertolongan Tuhan, memberikan kepekaan itu kembali untuk mengalami dia secara nyata, secara real dan secara intim dan pribadi, teman-teman. Ada satu kesaksian, ada seorang anak remaja tempat saya pelayanan, teman-teman ya. Sekarang dia udah remaja, tapi waktu dia masih kecil, dia masih SD, kira-kira kelas 3-4 SD ya. Dia berkata dia umur 8 tahun waktu itu, dia itu didiagnosis sakit leukemia, teman-teman ya. Leukemia itu adalah penyakit kanker darah
penyakit yang sangat serius yang bisa merenggut nyawanya. Nah waktu dia masih kecil, dia seorang gadis masih kecil gitu ya, dia divonis sakit seperti itu. Dia bilang waktu itu dia nggak ngerti teman-teman ya. Tapi waktu di dalam dia nggak ngerti itu, dia cuma tahu ini penyakit serius, ini penyakit berat. Dan dia lihat papa mamanya, keluarganya, cece kokonya setiap hari waktu nemenin dia di rumah sakit, mukanya selalu semuanya itu tegang serius dan muka yang penuh dengan ketakutan. Nah teman-teman, si gadis kecil ini cerita begini, waktu dia di rumah sakit di dalam ketidakmengertian tapi dia tahu ini penyakitnya menakutkan, dia juga rasa takut teman-teman. Tapi waktu dia lihat muka papa mamanya, cece kokonya, mukanya semua juga terus tegang dan mukanya penuh ketakutan, membuat dia juga takut untuk tanya atau untuk cerita sama mereka. Akhirnya dia hanya simpan sendiri. Tapi kan dia perlu cerita teman-teman. Manusia biasa tuh gak bisa ya nanggung sendiri beban, gak bisa, apalagi dia masih kecil ya. Dia bilang dia pengen cerita, dia takut. Dia pengen cerita apa yang dia rasakan, tapi dia bingung harus cerita sama siapa. Orang-orang sekitar dia semuanya mukanya ketakutan ya. Dan dia kayaknya gak bisa cerita sama mereka. Nah dia bilang, waktu itu dia udah sekolah minggu dan dia kenal sama Tuhan Yesus. Dia udah dengar dari guru sekolah minggunya bahwa kalau dia punya rasa apa dia bisa cerita sama Tuhan Yesus. Dan selama di rumah sakit dia berkata dia cuma cerita sama Tuhan Yesus. Dan dia bilang begini, waktu saya sendirian di rumah sakit saya ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan saya takut, Tuhan saya rasa begini, saya rasa begitu. Apapun yang dia rasakan dia cerita sama Tuhan Yesus. Dan dia berkata dia merasakan Tuhan sangat real menemani dia. Dan dia berkata satu-satunya teman dan sahabat dia selama dia dirawat di rumah sakit itu Tuhan Yesus. Teman-teman, pengalaman seperti itu membuat imannya menjadi kuat. Dan akhirnya dia sembuh teman-teman ya. Sekarang dia udah jadi remaja, dia berprestasi sekali di sekolahnya. Dan dia seorang aktivis di gereja tempat saya pelayanan. Dan dia punya iman yang sangat luar biasa. Karena apa teman-teman? Karena pengalaman dia mengalami Tuhan reveal diri Tuhan itu buat dia secara pribadi. Nah teman-teman, saya percaya Tuhan yang sama juga akan beranugerah mereveal kehadirannya buat setiap kita. Asalkan kita sungguh-sungguh mau berharap dan memohon kepada dia. Ada seorang penulis yang bernama Andrew Murray berkata seperti ini teman-teman ya, dalam tulisannya yang berjudul Waiting on God. It is God's Spirit who has begun the work in you of waiting upon God. He will enable you to wait. Waiting continually will be met and rewarded by God Himself working continually. Teman-teman, dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih begini. Adalah Roh Allah yang telah memulai karyanya di dalam diri kita semua untuk bisa menantikan Tuhan. Dia yang akan memampukan kita untuk menantikan Dia. Menantikan secara terus-menerus akan membuat kita dipertemukan dan kita akan mendapatkan reward. Reward apa? Reward kehadiran Allah itu sendiri yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah terus bekerja secara kontinu. Allah terus berkarya dalam hidup kita. Dan akhirnya kita akan dipertemukan pada pengalaman yang real melihat Allah yang terus bekerja dalam hidup kita. Teman-teman, jangan berhenti, jangan menyerah kepada Tuhan. Meskipun kita belum mengerti apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Meskipun kita belum mengerti kok Tuhan kayaknya belum jawab apa doa kita. Teruslah menanti, teruslah memohon kepada Dia ya Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah resend, mengutus kembali. Setelah Tuhan merestore dan mereveal dirinya kepada Elia, akhirnya Tuhan resend ya teman-teman ya. Di dalam reveal Tuhan memberikan penjelasan kepada Elia bahwa sesungguhnya bukan Elia itu kan menganggap dirinya hanya tinggal seorang diri. Tapi Tuhan berkata enggak kok, masih ada tempat lain anak-anak Tuhan yang juga masih setia sama Tuhan, tapi Elia nggak tahu ya. Jadi Tuhan kasih tahu ada di tempat lain masih ada orang-orang yang juga setia. Dan di sini kemudian setelah Tuhan memulihkan keadaan Elia itu, Tuhan mengutus Elia kembali untuk melakukan pekerjaan buat Tuhan. Nah di sini menarik teman-teman ya. Kita itu nggak bisa cuma pasif menerima pemulihan dan menerima Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Tapi kita perlu juga secara aktif melakukan kembali tugas panggilan pengutusan Tuhan buat setiap kita. Teman-teman, meskipun dalam kondisi secara online, saya percaya teman-teman tetap bisa berkarya buat Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara melakukan apapun, meskipun itu hal yang sangat kecil dan sederhana. Tapi kalau teman-teman lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, itulah sebuah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Misalnya dalam kondisi beribadah seperti saat ini. Permisi tanya, seberapa banyak di antara teman-teman yang sungguh-sungguh persiapkan diri untuk beribadah sebaik-baiknya buat Tuhan?
yang udah bener-bener berpakaian dengan sangat rapi, yang benar-benar udah duduk dengan sikap hati yang baik, yang benar-benar udah prepare well untuk beribadah baik-baik buat Tuhan. Nah kalau teman-teman selama ini masih belum sepenuh hati, belum optimal dan maksimal, mulai kita lakukan secara optimal dan maksimal. Untuk ibadah saja kita lakukan sebaik-baiknya. Yang doa saat teduh baca firman-Nya selama ini bolong-bolong, mari kita lakukan kembali untuk sungguh-sungguh melakukannya dengan sepenuh hati. Dan yang mungkin mau melayani Tuhan, saya dengar dari Ko Budi, katanya teman-teman baru ada pergantian pengurus. Nah buat pengurus-pengurus baru, meskipun teman-teman ada di rumah, teman-teman pasti bisa melakukan banyak hal ya dalam kreativitas teman-teman untuk melayani Tuhan. Meskipun secara online, lakukanlah dengan sungguh-sungguh buat Tuhan ya, meskipun secara online. Teman-teman, ada satu orang yang mungkin sebagian di antara kita udah sering dengar, yang bernama Nick Vujicic. Dia terlahir tanpa tangan dan tanpa kaki, teman-teman ya. Nah waktu dia lahir tanpa tangan dan tanpa kaki, dia nggak bisa tuh terima ini dengan mudah, teman-teman ya. Dia berkata selama kurang lebih tahunan ya, lama banget dia itu bergumul. Ada 8 tahun terus menerus dia mempertanyakan keadaan dia kepada Tuhan. Dia tanya, why God, why? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi pada diri dia? Gak ada tangan, gak ada kaki. Dan waktu dia selalu mendengar misalnya khotbah, ya Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, aku mengasihimu. Dia bilang, saya sulit mengerti Tuhan mengasihi saya. Kalau Tuhan mengasihi saya, kok Tuhan izinkan saya mengalami penderitaan seperti ini? Waduh, dia gak bisa ngerti. Waktu umur 10 tahun dia berkata, dia udah berniat untuk bunuh diri, teman-teman ya. Karena dia gak tahan dengan penderitaan hidup dia yang tanpa tangan dan tanpa kaki. Teman-teman, lalu akhirnya waktu dia bertanya terus menerus, ya why God, sampai satu waktu Tuhan memberikan jawabannya. Di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 3, dia kemudian waktu baca bagian itu, dia berkata dia merasa merinding, bulu kuduk dia berdiri, teman-teman ya. Apa sih isi di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 3? Isinya begini, teman-teman ya. Cerita tentang Tuhan Yesus dan murid-murid sedang melakukan sebuah perjalanan, lalu ketemu dengan seorang yang buta dari lahirnya. Terus waktu melihat orang yang buta dari lahir itu, murid-murid tanya sama Tuhan Yesus, "Guru, mengapa orang ini terlahir buta dari lahir? Apakah karena dosa dia atau dosa orang tuanya sehingga dia terlahir buta seperti itu?" Lalu Tuhan Yesus jawab begini, bukan karena dosa orang tuanya juga bukan karena dosa dia, tetapi karena pekerjaan Allah mau dinyatakan melalui dia. Temen, waktu si Nick Vujicic denger baca bagian itu ya, dia berkata, wah, dia ngerti sekarang apa maksud Tuhan. Tuhan izinkan dia terlahir tanpa tangan dan tanpa kaki, yaitu supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui hidup dia. Disitulah dia dipulihkan oleh Tuhan. Disitulah dia mengalami Tuhan reveal diri Tuhan kepada dia. Dan dia mengalami Tuhan restore diri dia. Kemudian dia bersedia diutus oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan buat Tuhan. Meskipun tanpa tangan, tanpa kaki. Tapi dia punya mulut untuk bisa bersaksi buat Tuhan. Singkat cerita, dia keliling-keliling kota, teman-teman ya. Dia keliling ke sekolah-sekolah, kampus-kampus. Bahkan keliling negara, ke banyak negara. Mungkin sudah seluruh dunia dia datangi untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, untuk mengencourage, memotivasi orang-orang yang punya tangan dan punya kaki seperti teman-teman dan saya, supaya jangan nyerah dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan bisa pakai dia secara luar biasa, Tuhan juga bisa pakai setiap kita secara luar biasa. Dan dalam salah satu kesaksian dia berkata begini, waktu umur 10 tahun, waktu timbul pikiran untuk bunuh diri, dia juga pernah memohon kepada Tuhan. Tuhan, saya juga kepengen dong ketemu sama satu orang yang seperti saya, supaya saya gak merasa sendirian di dunia ini yang tanpa tangan dan tanpa kaki. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Tuhan pertemukan dia dengan seorang anak kecil yang bernama Daniel, teman-teman ya. Si Daniel ini gak punya tangan, gak punya kaki juga, masih baby. Nah teman-teman, menarik sekali dia ngomong begini dalam bahasa Inggris ya, si Nick Vujicic. Not getting a miracle, I can be a miracle to Daniel. An older brother of Daniel, his whole life encouraged him. Bahasa Indonesia kurang lebih begini. Meskipun Daniel itu gak mengalami miracle atau mujizat dari Tuhan, tapi saya bisa menjadi mujizat buat Daniel. Seorang kokoh buat Daniel seumur hidupnya untuk terus menguatkan Daniel. Teman-teman, kisah kesaksian Nick Vujicic dan Daniel ini mudah-mudahan juga bisa menjadi dalam tanda kutip mujizat buat setiap kita, yang mengencourage setiap kita. Untuk kita juga bisa betul-betul berkarya,
bersungguh-sungguh buat Tuhan. Untuk kita bisa betul-betul mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi meskipun dalam kondisi yang sulit seperti saat ini. Teman-teman, setelah Elia mengalami restore, reveal, dan resend, akhirnya Elia itu revive. Dia kembali bangkit, teman-teman. Dan marilah kita juga revive. Kita kembali bangkit dari semua keterpurukan kita, dari semua keadaan kita yang mungkin saat ini dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang lelah, dalam kondisi yang tidak berdaya. Tapi mari kita memohon belas kasihan Tuhan untuk membangkitkan kita kembali. Terakhir teman-teman, saya akan mengakhiri dengan kisah yang saya mulai di awal tentang kesaksian teman saya yang mencari kerja itu. Setelah teman saya cerita ya, 2 kali dia gagal. Setelah dia gagal 2 kali itu kan dia cerita sama saya. Dia bilang dia merasa di PHP-in oleh Tuhan. Lalu saya bilang begini sama dia. Saya bilang, saya gak tahu ya apa maksud Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu bukan Tuhan PHP dalam arti pemberi harapan palsu. Tapi Tuhan kita itu adalah PHP dalam arti penopang hidup yang pasti. Dia pasti akan menopang hidup kamu. Meskipun Tuhan izinkan kemarin ada kegagalan 2 kali, tapi saya yakin dia akan menopang kamu dengan cara yang ajaib. Barangkali 2 pengalaman itu ada satu maksud yang hari ini kita gak ngerti, tapi satu hari mungkin kamu akan ngerti ya apa maksud Tuhan izinkan itu. Cuma pesan saya, kamu jangan menyerah sama Tuhan. Teruslah bersandar dan mengandalkan Tuhan. Singkat cerita teman-teman, setelah dia share sama saya, dia bilang dia coba lagi melamar ke perusahaan yang ketiga. Sebuah perusahaan yang cukup ternama juga. Lalu dia kemudian jalani prosesnya juga sama. Tes sampai berhadapan dengan direksi juga teman-teman. Tapi kemudian lalu dia WA saya. Dia bilang thank you ya untuk dukungannya. Thank you doanya. Yang ketiga kali ini saya diterima. Saya berkata puji Tuhan. Andai kata 2 kali kemarin kamu udah give up. Kamu putus asa, kamu gak mau lagi mengandalkan Tuhan, kamu gak mau lagi bersandar sama Tuhan, kamu gak mau lagi berusaha, dan kamu membiarkan diri kamu terpuruk, maka kamu akan kehilangan kesempatan mengalami kemurahan Tuhan di kesempatan yang ketiga itu. Tapi puji Tuhan, dia tidak menyerah, dia kembali bersandar, berjalan bersama dengan Tuhan, dan dia alami jawaban Tuhan dengan keberhasilan di kesempatan yang ketiga. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua di dalam segala keadaan kita masing-masing. Kita boleh revive dan kita boleh kembali bangkit memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan berkatilah semua anak-anak-Mu di tempat ini. Tolong setiap mereka Tuhan dalam segala keadaan mereka. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Dalam situasi yang sulit seperti saat ini. Berkatilah setiap kami ya Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu, keluarga kami, usaha pekerjaan orang tua kami, maupun usaha keluarga kami, Tuhan juga sungguh berkati. Iman kerohanian kami juga Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Kita sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang tiba bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Kita akan menyanyikan lagu God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He saves my soul. He saves my soul. He saved my soul. He's so good to me. Now I am free. Now I am free. Now I am free. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Sekarang kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saat ini saya ingin menyampaikan beberapa informasi untuk kita semua. Yang pertama adalah PRMI berterima kasih kepada pelayanan dari penginjil Hendra Aweng yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah pelayanan dari penginjil Hendra Aweng boleh terus Tuhan berkati dan Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan yang kedua adalah teman-teman dalam rangka hari ulang tahun gereja kita yang ke-52 tahun. Gereja kita membuka perlombaan-perlombaan yang begitu menarik dan tentu saja menawarkan hadiah yang spesial untuk kita semua. Oleh karena itu teman-teman diharapkan untuk bisa mendaftar ya kepada perlombaan-perlombaan yang ada dan batas akhirnya adalah 31 Agustus ini, bulan ini. Jadi teman-teman jangan sampai melewatkan kesempatan yang bagus ini untuk teman-teman bisa berlomba menghasilkan karya dan juga mendapatkan hadiah yang menarik. Lalu yang ketiga, PRMI membuka kesempatan buat teman-teman yang rindu kembali melayani Tuhan di gereja. Di dalam bidang multimedia, singer, WL, pemusik, kameramen, dan tentu saja syarat utamanya adalah teman-teman harus mendapatkan izin dari orang tua. Jika teman-teman berminat dan rindu untuk melayani Tuhan, teman-teman bisa mendaftarkan diri di nomor telepon yang tertera di layar teman-teman ya. Lalu yang keempat, jangan lupa untuk terus absen di tiap minggunya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi jangan sampai teman-teman kelewatan ya dan nama teman-teman tidak ada di absensi PRMI. Dan yang terakhir teman-teman, PRMI juga kembali mengingatkan kepada teman-teman untuk bisa memfollow dan juga mensubscribe Instagram dan YouTube PRMI sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi terkini dan terupdate. Jadi teman-teman tidak ketinggalan informasi. Oke, sekian informasi dari saya. Mari kita menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami juga boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pada hari ini ya Tuhan, ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami boleh kembali dikuatkan. Bahwa di dalam Tuhan itu ada pengharapan yang pasti. Ada kebangkitan rohani, ada kekuatan yang baru untuk kami boleh jalani hari-hari di tengah-tengah keadaan yang sulit ini ya Tuhan. Tentu saja kami rindu Tuhan boleh memulihkan keadaan kami. Tuhan juga boleh memberikan kami semangat di dalam kami menjalani hidup kami sehari-hari, di dalam sekolah kami, di dalam keluarga kami. Bahkan Tuhan memelihara kehidupan kami dan pekerjaan orang tua kami ya Tuhan. Dan Tuhan yang juga boleh pimpin untuk masa depan kami ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami yakin bahwa Tuhan beserta dengan kami. Dan inilah doa kami yang kami landaskan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua.